Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang artikel yang saya angkat, saya dari Situmorang dengan NIM F1D3210008 dari kelas B, dari Prodi Teknik Geofisika Angkatan 2021. Jadi tema dari artikel ini itu tentang identifikasi zona rekahan untuk eksplorasi air tanah menggunakan elektromagnetik frekuensi sangat rendah atau VLF EM dan resistivitas listrik atau ER, metode di area Hard Rock, Blok Sangot, Distrik Kota, Rajasthan, India. Nah, untuk pembahasan yang bakal dibahas itu ada pendahuluan, wilayah penelitian, bahan dan metode penyelidikan, dan terakhir adalah kesimpulan. Oke, sebelum melakukan penyelidikan atau melakukan studi kasus dalam daerah tersebut, kita harus tahu air tanah itu apa sih? Nah, air tanah itu merupakan sumber pasokan penting untuk keperluan minum, pertanian, dan industri. Nah, eksploitasinya terus menjadi isu penting karena kebutuhannya yang besar. Nah, padahal kan ada tuh sumber air lainnya seperti sungai, danau, dan kolam. Namun, tidak ada yang sehigienis air tanah. Nah, karena air tanah memiliki kualitas mikrobiologi alami yang sangat baik dan kualitas kimia yang secara umum memadai untuk sebagian besar penggunaannya. Nah, keberadaan dan pergerakan air tanah di suatu daerah ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, seperti topografi, litologi, struktur geologi, kedalaman pelapukan, tingkat rekahan, porositas sekunder, tanah, pola drainase, bentang alam, penggunaan atau tutupan lahan, kondisi iklim, dan keterkaitannya dari beberapa antara faktor yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, kita juga harus tahu bahwa di daerah tersebut, gimana. Sebelum melakukan penyelidikan atau studi kasus dalam daerah tersebut, kita harus tahu daerah itu gimana. Nah, sedangkan daerah tersebut itu merupakan daerah yang relatif kering dan berbatu keras, dengan kelangkaan pasokan air untuk minum dan keperluan irigasi kecil terutama di musim panas. Nah, oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan upaya untuk menyelidiki zona rekahan bantalan air di daerah tersebut dengan menggunakan metode VLF dan VS terintegrasi. Nah, metode geofisika yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan zona konduktif bawah permukaan di kedalaman, salah satunya itu metode VLF. Nah, untuk menemukan zona potensi air tanah di mana lubang bor dan dapat dibor dan untuk menghindari kerugian akibat pengeboran. Nah, studi ini akan menyediakan lokasi dan kedalaman yang sesuai dari zona rekahan yang berpotensi mengandung air untuk pengeboran lubang bor di wilayah tersebut sebagai keperluan irigasi kecil dan pasokan rumah tangga. Selanjutnya, ini adalah wilayah penelitian, bisa kita lihat dalam layar Zoom ini, bahwa daerah penelitian ini merupakan bagian dari kawasan batuan keras dan aluvial. Nah, eee, seperti yang tertera pada layar ini adalah tempat atau studi area tempat penelitian. Nah, daerah ini terletak di zona semi kering di India. Nah, di wilayah ini survei VLF, EM, dan VS dilakukan di sepanjang profil di titik yang sesuai yang dipilih berdasarkan survei profil resistivitas. Nah, sebelumnya dilakukan oleh Dinas Air Tanah dari kota distrik Rajasthan, India. Selanjutnya, sebelum melakukan penelitian, ada baiknya kita mengetahui hidrogeologi dan geologi daerah penelitian. Nah, wilayah studi penelitian ini, iklim di kabupaten itu dapat diklasifikasikan sebagai tipe semi kering. Nah, musim panasnya panas dan kering, serta berlangsung dari bulan Maret hingga pertengahan Juni. Nah, musim dinginnya dingin dan berlangsung dari Desember hingga Februari. Nah, musim hujan dimulai setelah musim panas dan berlangsung hingga akhir September. Pada periode bulan September sampai November disebut periode pasca monsun. Nah, dalam wilayah tersebut ada yang namanya Sungai Cambal, di mana sungai ini adalah sungai utama di distrik tersebut, dan ada beberapa anak-anak sungai yang ada pada daerah tersebut seperti Kali Sidin, Parvan, dan Parvati. Nah, ini membentuk sistem drainase utama pada distrik atau daerah tersebut. Nah, sedangkan unit hidrogeologi utama di kabupaten kota itu adalah aluvium, serpih, batu gamping, dan batu pasir. Nah, serpih ini juga terjadi sebagai interkalasi dengan batu pasir dan batu gamping. Nah, selanjutnya itu ada bahan dan metode penyelidikan. Nah, di mana bahan yang digunakan dalam
Studi kasus itu adalah data VLF-EM. Nah, dikumpulkan dengan menggunakan instrumen VLF, ABN, WADI pada rentang frekuensi 15-30 kHz. Nah, instrumen pengukur komponen nyata atau dalam fase dan komponen imajiner atau di luar fase atau kuadratur. Nah, pada rasio medan magnet vertikal dan horizontal, data itu dikumpulkan sepanjang 7 lintasan VLF pada lintasan P1 hingga lintasan P7. Nah, pembacaan diambil pada interval stasiun 10 meter hingga 20 meter tergantung pada lintasan tertentu. Nah, untuk metode penyelidikan tersebut, ada 3 vertical electrical sounding atau VS. Menggunakan konfigurasi selang bersih dilakukan di sekitar zona anomali profile PLF untuk penyelidikan lebih lanjut dan analisis kuantitatif. Nah, pada nilai resistivitas semu yang diperoleh dari survei yang diplot terhadap jarak setengah elektroda pada log-log yang ada pada daerah tersebut, dilakukan interpretasi awal dari data VS, dilakukan dengan teknik pencocokan kurva dengan memanfaatkan kurva induk, itu dari tinjauan Coefoet 1979. Nah, dan juga kurva bantu yang sesuai, itu dari tinjauan Orellana dan Mani 1966. Nah, kemudian diperoleh nilai resistivitas dan ketebalan pada lapisan yang ada pada daerah tersebut. Nah, selanjutnya diinterpretasi, data sounding dilakukan dengan menggunakan software IP-Twin. Nah, kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama kita mendapatkan hasil dari interpretasi dari data VLF atau EM. Nah, untuk interpretasi data VLF EM ini sepanjang profile VLF, perangkat lunak yang digunakan yaitu KFFILT, itu yang menunjukkan anomali Prasad dan Carlos-Hazel pada positif dan negatif di sepanjang lintasan. Nah, ini merupakan indikasi kemungkinan ada zona rekahan di sepanjang lintasan tersebut. Nah, data VLF ini sepanjang 7 lintasan antara lintasan P1 dengan hingga lintasan P7 itu dikumpulkan pada interval stasiun 10 meter hingga 20 meter tergantung lintasan tertentu. Namun, untuk menyempurnakan hasil data VLF tersebut, data tersebut diinterpolasi pada interval 5 meter. Terus plot data lapangan mentah atau nyata dan imajiner, data terfilter laser dan plot Carlos-Hazel yang menggambarkan variasi rapat arus semu dengan jarak untuk semua lintasan yang diilustrasikan. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Ini adalah plot hasil PLF sepanjang profil P1. Nah, di mana yang berbentuk seperti gelombang itu adalah komponen data PLF EM, itu yang nyata dan imajiner tanpa filter dan Fraser non-filter. Nah, ini adalah dalam fase terhadap jarak. Nah, ini belum difilter, gelombang yang ada di sini itu belum difilter. Nah, sedangkan penampang yang ada pada bawah yang ada gelombang tersebut itu adalah bagian semu Carlos dan Hazel dari data dalam fase atau penampang semu kerapatan arus semu terhadap jarak. Ini saya bakal tunjukkan beberapa dari lintasan P1 hingga lintasan P7. Nah, ini adalah gambaran dari lintasan P1. Ini adalah yang belum difilter atau belum dilakukan pada pengolahan data di software. Nah, ini adalah gambar lintasan P1. Dan ini adalah gambar lintasan P2. Nah, dan ini adalah gambar lintasan P3. Selanjutnya ini gambar lintasan P4. Dan ini gambar lintasan P5. Dan ini lintasan P6. Dan ini lintasan P7. Nah, ini antara dari lintasan P1 sampai P7 itu adalah lintasan yang data yang berbeda-beda. Nah, setelah pada lintasan ketujuh itu bakal difilter dalam Fraser ataupun software yang dalam pengolahan data VLF. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke PPT tadi. Nah, kita bakal lanjutin. Nah, ini yang telah saya jelaskan tadi. Setelah dari P1 hingga lintasan P7 didapatkan gambaran penampang seperti yang saya tunjukkan di layar Zoom ini. Nah, di mana itu adalah menyajikan plot data yang difilter. Nah, ini adalah plot data yang sudah difilter atau mungkin sudah diolah dalam software VLF. Nah, ini adalah
kerapatan arus semu dari data dalam fase sepanjang profil PLFP7 yang menunjukkan respon positif antara 140 sampai 150 meter. Nah, ini menunjukkan kemungkinan zona rekahan pada kisaran 5 sampai 20 meter. Nah, maksudnya di situ di mana pada daerah tersebut kemungkinan menunjukkan bahwa pada daerah itu ada zona rekahan pada kisaran yang berkisar antara kedalaman 5 sampai 20 meter. Oke, lanjut, dalam interpretasi data sounding listrik vertikal, hasil lintasan VLPM itu selanjutnya dikuatkan dengan data suara listrik vertikal yang dikumpulkan menggunakan konfigurasi selam bersih. Nah, ini di dekat zona anomali tersebut, dengan konduktivitas tinggi di sepanjang profil VLF di area tersebut, beberapa hasil model model kurva, eee, pada lokasi tersebut pada lokasi tersebut dan potongan melintang geolistrik pada 3 lokasi sounding tersebut. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah hasil model model kurva yang dikolaborasikan dari, data VLF, ke data PS. Nah, ini adalah, hasil dari pengolahan IP Twin, bisa kita lihat sendiri bahwa setelah di, PCD section, diolah dan dapatlah hasilnya seperti pada gambar yang saya tunjukkan di layar Zoom ini. Nah, ini yang di samping ini adalah data penampang geolistrik pada 3 lokasi sounding. Nah, ini juga yang dikolaborasikan dari data VLF yang tadi, dibuat ke dalam data VS. Nah, ini adalah, bisa kita lihat dari kedalamannya, dari bentuknya, yang bisa kita lihat sendiri. Lanjut, ini adalah tabel parameter geolistrik yang diinterpretasikan dari data vertical sounding itu atau VS. Nah, ini ada beberapa jumlah lapisan resistivitasnya, ada ketebalan, dan ada juga litologi-litologi pada daerah tersebut. Setelah dari sebuah studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan oleh studi geofisika terpadu yang menggabungkan VLF-EM dan survei sounding kelistrikan vertikal atau FES, dilakukan untuk penggambaran zona rekahan di area Hard Rock Block Sangot di distrik kota Rajasthan, India. Nah, penelitian ini digunakan sebagai informasi awal untuk memilih kemungkinan zona dan lokasi rekahan untuk melakukan pemeriksaan listrik vertikal lebih lanjut. Nah, pada daerah tersebut, untuk informasi lebih rinci tentang litologinya dan kedalaman patahan jenuh air yang ada pada daerah tersebut. Nah, untuk interpretasi data VLF tersebut dilakukan dengan menggunakan filter Placer dan Karos-Hazel, data VLF nyata atau dalam fase. Nah, Placer memfilter data nyata ini dengan puncak positif yang menunjukkan konduktif anomali pada bodi dan penyaringan Karos-Hazel. Nah, masing-masing menunjukkan resistivitas rendah di bagian semu kerapatan arus yang diinterpretasikan sebagai zona rekahan yang mungkin terjadi di area tersebut untuk melakukan sounding listrik vertikal lebih lanjut dalam penyelidikan rinci di lokasi anomali tersebut. Nah, itu kesimpulannya yang dimaksud adalah bahwa dalam, penggabungan antara field FDM dengan, PS itu sebagai penggambaran bahwa dalam daerah tersebut, apakah ada zona rekahan yang ada, pada daerah tersebut ini. Dan, metode ini itu digunakan hanya sebagai informasi awal untuk memilih atau memungkinkan bahwa pada daerah tersebut ada zona rekahan atau tidaknya. Mungkin cukup sekian dari, artikel yang saya bahas. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi yang saya tunjukkan pada layar kaca ini, saya mohon maaf. Saya akhiri sekian dan terima kasih.